Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 2 April 2023, edisi perdana di bulan April. Seperti biasa, malam ini kita akan update market, IHSG, dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar. Di edisi terakhir ya, kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan ya. Karena ini adalah awal bulan, tentunya seperti biasa kita akan melihat bagaimana perkiraan IHSG ya dalam sebulan ini atau bulan April ini ya, seperti halnya kita sudah sampaikan di bulan Maret, di bulan Februari, di bulan Januari ya. Setiap bulan, setiap awal bulan atau akhir bulan sebelumnya kita selalu memberikan bagaimana perkiraan, bagaimana prediksi IHSG dalam sebulan ke depan. Nah, oke, kita langsung mulai saja agar durasinya nanti tidak terlalu panjang ya. Sebelum masuk ke pembahasan atau perkiraan IHSG di bulan April, kita akan melihat bagaimana prediksi kami untuk bulan Maret yang kami sampaikan di F-Talk edisi 28 Februari 2023. Apakah sesuai dengan prediksi atau meleset? Namanya prediksi ya, namanya perkiraan, pasti ya akan ada yang benar, akan ada yang salah. Nah, bagaimana prediksi kami di bulan Februari untuk bulan Maret gitu ya. Kita coba lihat sebentar ya cuplikannya. Ya. Dan kalau kita lihat dari sisi teknikal ini jelas, kalau kita lihat dari weekly ya. Ini masih dalam proses koreksi yang belum diselesaikan, atau bisa dikatakan ya ini masih terus berlanjut. Dan di sini untuk daily kita lihat dead cross MACD yang masih terus berlanjut, dan hari ini masih menguji support ya. Artinya kalau ini tembus ini bisa meluncur ke bawah sini ya, ke 6.500. Jadi bulan Maret menurut saya akan cenderung akan kita lihat konsolidasi ini ada akhirnya. Ya, jadi mungkin minggu pertama ya, minggu kedua mungkin masih mendekat-dekati area-area sekarang ini, tapi mungkin masuk ke bulan Ramadan dan sebagainya mungkin akan menunjukkan perubahan di mana tren mendatarnya akan berubah menjadi downtrend. Itu. Oke, jadi itu prediksi kami di bulan Februari akhir, tanggal 28 Februari, ya, edisi terakhir di bulan Februari yang memprediksi pergerakan IHSG di bulan Maret. Di situ disebutkan 6.500 sebagai target turunnya. Kemudian memasuki bulan puasa, IHSG akan melanjutkan penurunan. Nah, ya. Apa yang terjadi di bulan Maret? Ya. Ini ya, jadi di bulan Maret minggu pertama IHSG masih di atas 6.700-an ya, 6.700, 6.800. Kemudian di pertengahan bulan Maret, tepatnya di tanggal 14 Maret, IHSG turun dan mencapai target turunnya yaitu di 6.500. Itulah prediksi kami di bulan Februari. Nah, ya. Jadi ya kebetulan benar ya. Kita selalu menyebutkan kalau kita prediksi benar itu adalah kebetulan. Ya. Kita bisa membaca itu, dan ketika kita bisa memprediksi harusnya kita bisa membuat strategi yang bisa mengcounter dari kondisi itu ya. Dan Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya, kinerja kami di bulan Maret 2023 sudah kami laporkan semuanya, baik itu PTR, PIR, dan PIRS ya. Untuk PTR tentu saja ya, karena di trading tentu saja kita sangat fleksibel untuk mengikuti market, tidak sama dengan investing yang untuk jangka panjang ya, tentu saja tidak sama. Dan untuk trading tentu saja ya, sebenarnya indeks itu tidak perform sejak April 2022. Jadi sudah setahun 12 bulan indeks itu tidak bergerak kemana-mana, bahkan malah cenderung turun. Jadi April itu adalah puncak kenaikan, April 2022 ya. Nih ya, kita tunjukkan April 2022 itu di sini ya. Setelah menyentuh ini, IHSG itu tidak naik ya, tidak naik dan cenderung konsolidasi dan turun. Sehingga kalau kinerja kita justru tumbuh, berarti top. Nah, seperti yang kami lakukan ini ya, sejak April 2022 ya, PTR itu ini ya 93 returnnya sejak all year ya, atau all time ya.
Jadi ini 93%. Sedangkan sampai dengan hari ini kita sudah di 125% pertumbuhannya. Artinya performance kita selain mengalahkan indeks, ya bisa dikatakan ya bertolak belakang ya, maksudnya ini kinerja yang harus kita syukuri untuk private trading room ya. Kinerjanya sangat harus kita syukuri ya, karena sejak 2021 bulan Juni kita belum pernah mencetak kinerja minus. Separah-parahnya dan 0, ya, sejelek-jeleknya kinerja 0, ya. Jadi nanti tanggal 15 akan ada laporan kinerja kuartal 1 ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat. Jadi seperti itulah. Dan kinerja ini bukan berarti kita nggak ada cut loss-nya. Ini yang untuk pemula-pemula yang mungkin mengira kita tidak ada cut loss, ada cut loss-nya. Jadi cut loss itu adalah hal yang wajar dan itu adalah normal ya, nggak ada trader ataupun investor di dunia ini yang tidak pernah cut loss, dan itu ya nggak apa-apa gitu ya. Seperti ini ya trading kita di bulan Maret nih, ada yang positif ada yang negatif ya. Yang jelas secara overall plus 1,72 gitu ya, dan win rate kita naik ya dari bulan Februari yang sekitar 50 menjadi 56%. Jadi meskipun indeks kinerjanya jelek ataupun lebih buruk dari Februari, justru di bulan Maret ini malah kita mendapatkan peningkatan kinerja. Karena apa? Sekali lagi ya, konsolidasi itu buat kami itu lebih sulit dibandingkan downtrend ya. Jadi kalau downtrend malah senang kita karena ruangnya lebih bagus, ruang geraknya lebih lebar, kita bisa mengeksplor mana-mana saham yang bisa melawan market, mengeksplor mana-mana saham yang berpotensi rebound dan sebagainya. Kalau indeksnya lagi konsolidasi, ya tetap ada saham yang naik, namun itu akan cenderung lebih banyak false signal yang muncul di sistem kami. Saya nggak tahu di luar sana seperti apa, orang lain seperti apa. Ini yang kami alami sendiri, yang kami share. Mungkin saja Bapak Ibu juga mengalami kalau indeks itu konsolidasi itu cenderung membosankan, cenderung kita beli kok tiba-tiba malah turun, kita jual malah naik, seperti itu. Karena ini adalah munculnya false signal yang data yang kami miliki selama kita memiliki sistem itu akan sering kali meningkat false signal itu ketika indeks cenderung flat ya. Dan flat itu sudah menjadi hal yang memang sulit untuk kita kita trading kan, namanya juga flat. Kita mencari ruang dari mana ya gitu. Itu pandangan secara umum karena kita melihat indeks ya. Nah, jadi sangatlah salah apabila menurut saya keliru ya dalam melihat market downtrend itu market yang jelek. Ya. Karena volatilitasnya akan meningkat dan itu akan sangat menarik buat kita. Ya. Ini sedikit mungkin untuk Bapak Ibu, mungkin kita sharing ya. Sekali lagi Anda boleh setuju atau tidak. Menurut kami market downtrend, market bearish itu jauh lebih baik dibandingkan market yang konsolidasi ya. Itu ya. Baik. Kita akan masuk ke perkiraan kami seperti halnya bulan Februari. Kita akan menyampaikan ini untuk bulan April ya. Kita akan sampaikan bagaimana. Kita lihat datanya untuk IHSG itu di bulan April selama 10 tahun. Sekali lagi ya, kita harus bicara data. Tidak ngomong asal-asalan feelingmologi dan sebagainya ya. Jadi kita bicara di bulan April di 2023 ini, kita flashback ke data-data sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, di mana kita peroleh average performance dari indeks itu 0,04%. Apa angka arti 0,0? 0,0 itu artinya benar-benar flat secara rata-rata. Namun kalau kita lihat teliti satu persatu dari tahun ke tahun, indeks itu tidak seperti itu ya. Tetapi indeks itu ada beberapa yang flat ya, ada yang naik tapi lebih banyak lebih signifikan ke turunnya seperti 2015 dan 2018 ya. Ini menjadi catatan ya, 2018 dan 2015 ada hijau-hijaunya tapi relatif tipis dan tidak bisa mengcounter dari penurunan di 2015, sehingga ya katakanlah ya banyak hijaunya tapi hijaunya itu tipis, sehingga ya kita harus melihat data ini sebagai data yang tidak 100%, tapi kita akan lihat kecenderungannya adalah cenderung turun. Ini ya, kita harus melihatnya cenderung turun. Kemudian
kita lihat dari teknikalnya sendiri memang masih turun. Ya, di bulan April ini masih akan turun. Kenapa ya masih di bawah tren turun? Seperti itu ya. Ini daily ya, kita lihat monthly ya. Indeks itu masih dalam koreksi minor ini ya. Ini turun-turun yang wajar. Dan ini masih berjalan sampai dengan saat ini. Ya. Gitu. Nah, kira-kira apa ya yang menyebabkan, kan kalau di bulan Maret tiba-tiba kita dikejutkan oleh gejolak global yang terjadi, beberapa bank itu mengalami masalah kolaps ya, sedikit terdampak ke market kita. Namun ya sekali lagi ini kita bicara teknikal, tentu saja ada aja alasan fundamental yang mempengaruhinya nanti. Nah, kira-kira alasan fundamental apa, alasan yang secara tidak langsung apa yang kira-kira menyebabkan? Yang pertama jelas kemarin faktor lebaran, libur ya. Libur itu menurut kami dan menurut pengalaman saya di sekuritas dulu, ketika libur ya, big player itu akan ya sedikit banyak mereka akan menarik dana mereka dari market ya. Kenapa? Bukan masalah liburnya mereka butuh uang, enggak, tapi karena untuk mengantisipasi ketidakpastian di market global yang tidak libur. Market kita libur, market orang di luar sana yang lebih besar, yang berpengaruh besar tidak libur. Nah, takutnya apa? Kalau kita nggak out, ketika marketnya nanti opening, ternyata terjadi hal ketika kita libur, ternyata terjadi hal-hal yang ketidakpastian itu muncul. Ya, itulah yang diantisipasi tentu saja yang namanya smart fund ataupun big fund. Mereka memiliki sistem, mereka memiliki insider yang lebih akurat daripada kita ini yang cupu-cupu ini ya. Jadi tentu saja mereka akan mengantisipasi itu lebih awal dibandingkan kita. Itu sudah menjadi hal yang pasti. Ya, lagi-lagi mereka mengetahui informasi itu lebih dulu. Kita juga nggak bisa menebak mereka itu lagi apa, karena nggak bisa dibaca pakai proxum ya, sekali lagi ya. Nah, kita hanya akan melihat apa yang ada di teknikalnya ya. Teknikalnya ini tentu saja masih mengarah turun, dan hari libur itu ada dan cukup banyak karena ini kalau nggak salah cutinya diperpanjang selain libur-libur yang lain, sehingga mungkin di awal-awal bulan April atau sampai dengan pertengahan bulan April, prediksi ya, perkiraan kami itu akan cenderung turun. Nah, kecenderungan turun ini kami sampaikan di Stockholm edisi minggu ini, edisi yang mungkin Bapak Ibu sudah baca tadi sore ya. Nah, ini kami perkirakan indeks akan turun ke support terdekat yang terdapat support gap, yang mana Bapak Ibu mungkin sudah tahu, yang penonton kami sejak 2017, 2018 tahu yang namanya teori Gartley, yang mana keberadaan gap itu adalah menjadi hal yang penting kita perhatikan, karena itu probabilitasnya di atas 74,9% dia akan ditutup kalau dia searah dengan tren. Gap yang terbuka saat ini di antaranya di 6760 dan di 6700-an itu adalah gap yang searah dengan trennya, karena hari ini kan penutupannya di 6800. Artinya kalau gapnya itu di bawahnya berarti kan searah dengan trennya, berarti hukum dari gap teori Gartley itu berlaku di sini ya. Jadi perkiraan kami ini mungkin Bapak Ibu sudah baca. Nah, bagaimana di bulan April? Perkiraan kami juga masih akan cenderung mungkin indeks itu akan bergerak cenderung turun ke area support ini ya. Area support 67, 65 mungkin masih bisa akan dicapai, dan ya kita nggak akan bicara jauh lebih dalam dari itu, kecuali nanti tiba-tiba ada isu-isu yang kami angkat di bulan Maret kemarin seperti pinjol, efek dari pinjol yang menyeret beberapa emiten besar ya, emiten-emiten besar yang terafiliasi secara langsung dan tidak langsung dengan pinjol tersebut, itu akan terdampak nantinya di laporan kuartal 1, karena masalah ini sudah ada sejak kuartal 4 2022, mungkin akan berdampak besar di tahun 2023 ini, apalagi gejolak-gejolak yang terjadi di global ya. Ya, itu mungkin akan berpengaruh ya secara psikologis ya. Nah, nantinya kita akan lihat itu. Kalau itu benar-benar terjadi, yang penting kita sudah mengantisipasi itu, kita sudah menghindari saham-saham tersebut agar ya apabila prediksi kami benar, kita
kita berhasil ya terhindar dan kita lebih memilih saham-saham yang tidak terafiliasi ya, dan kinerjanya masih akan bagus dalam beberapa bulan ke depan. Ini untuk jangka panjang, tapi untuk jangka pendek ini mungkin itu bisa terjadi di April sampai dengan Mei ya. Nah itu kita akan tunggu aja laporannya kan, itu akan sekarang ini kan lagi rame tuh ya, lagi rame banyak kasus-kasus yang menyangkut dengan otoritas dan sebagainya. Kita lagi melihat berita-beritanya akhir-akhir ini itu tidak menutup kemungkinan itu akan menjadi sebuah kejutan-kejutan yang mungkin ya kita sudah antisipasi itu, terutama member-member kami di Peer dan Peers ya, tapi itu mungkin di April akhir sampai dengan Mei ya, sehingga ya kita akan perkirakan ini mengabaikan hal-hal itu dulu. Kita akan melihat yang sudah pasti kan, libur lebaran itu sudah pasti ya, dan itu pastinya sudah diantisipasi, apalagi dividen juga akan muncul ya, akhir-akhir ini sudah mulai banyak dividen juga gitu ya, yang emiten-emiten besar itu ya tentu saja akan berpengaruh ya. Baik, jadi perkiraan kami di bulan April ini kurang lebih sama dengan bulan Maret ya. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan saham ini karena durasinya sudah di menit 16 menit. Jadi kita akan langsung masuk ke pembahasan saham ya. Request teknikal dan fundamental dari SS. Terima kasih Pak Yev. Waktu itu sempat tanya soal Wood dan hasilnya bagus. Baik, SS untuk trading ya. Teknikal dan fundamental berarti untuk investing kita akan menggunakan teknikal jangka panjang. Untuk Wood sendiri sudah memasuki area support ya. Ini adalah support area yaitu di 59 sampai dengan 500-an ini. Ini sudah kita buat analisis sebelumnya. Sebelum ke sana kita akan lihat yang pertama ketika kita investasi itu yang kita lihat bukan teknikalnya ya. Yang kita lihat adalah fundamentalnya dulu. Kalau fundamentalnya tidak lolos, kita tidak perlu melihat teknikalnya lagi. Tapi kalau teknikalnya bagus, ternyata fundamentalnya jelek, berarti masuknya ke trading. Nah, karena kita mau invest, kita tujuannya jangka panjang, yang pertama kita lihat adalah pondasinya dulu, fundamentalnya dulu. Nah, oke, seperti ini ya. Jadi, untuk SS sendiri ini, secara pertumbuhan 2 tahun terakhir ini kurang bagus ya. Dari pos atas sampai dengan pos bawah, ini artinya something wrong. Kalau misalkan pertumbuhannya atasnya bagus, kemudian bawahnya kurang bagus, berarti ada efisiensi yang kurang bagus bekerja di situ, manajemennya kurang bagus. Ya, kalau dari atasnya sudah jelek, berarti marketnya itu yang kurang bagus. Seperti itu ya, marketnya mereka maksudnya. Nah, di sini pertumbuhannya kurang bagus. Kemudian kita lihat dari profitabilitasnya, karena ini penting juga. Profitabilitasnya mengikuti aturan yang kami terapkan di layanan investing kami, NPM minimal adalah 5%. Ya, minimal, bukan berarti 5% kita pilih. Ya. Namun kita juga harus melihat tren. Kita lihat tren profitabilitasnya itu meningkat, karena profitabilitas yang bagus itu adalah meskipun mungkin beberapa tahun dia 5%, sekarang jadi 10% itu bagus. Berarti ada profitabilitas yang meningkat di situ. Nah, di sini untuk SS sendiri ya, itu secara profitabilitas ya, kita lihat NPM-nya itu menurun ya sejak 2019 bersamaan dengan turunnya pertumbuhan ya. Di sini profitabilitas menurun ya. Begitu juga dengan operasionalnya nih. Operasionalnya juga relatif menurun, hampir sama. Jadi ini kurang bagus ya, seperti itu. Kemudian kita lihat dari rasio-rasio utangnya masih oke, bisa dikatakan. Kemudian kita lihat dari historical dari valuasinya ya, bisa dikatakan sekarang ini relatif tidak terlalu murah juga tidak terlalu mahal ya, karena kalau kita lihat dari rata-rata memang dia di perdagangan di atas 10 ya. 10 itu mungkin deviasi ke minus 2 ya. Jadi ini mungkin di 11,2 kali ini saat ini ya. Jadi ini belum rilis kinerja kuartal 4 ya. Jadi kalau mungkin ada rilis, nah kemudian bottom line-nya jatuh
Ini bisa menjadi mahal, ya. Ini bisa menjadi mahal 11,2 ini karena ini masih menggunakan yang terakhir. Nah, kalau kita lihat dari BBV ini lumayan turun ya, lumayan murah secara book value ya. Secara historikal lagi-lagi Anda perlu melakukan studi komparatif membandingkan dengan kompetitor-kompetitornya, baik itu yang bersaing langsung ataupun tidak langsung, mungkin ada di negara lain dan sebagainya, bisnis yang sejenis. Anda bisa komparasi ya. Karena di Yeftok ini pembahasan singkat, saya rasa dari pertumbuhan kurang, profitabilitasnya juga turun. Saya rasa karena kita nggak menggunakan valuasi sebagai patokan ya, kita nggak rekomendasikan untuk S1R ini untuk invest saat ini. Tapi ini karena saham sudah turun cukup banyak, mungkin untuk trading mungkin oke, ya untuk memanfaatkan pullbacknya ya. Tapi sekarang ini kan pertanyaan adalah investing, jadi kalau investing tentu saja tidak lolos dan masih banyak saham-saham yang lain yang mungkin lebih bagus kinerja fundamentalnya. Kita nggak bicara teknikalnya karena fundamentalnya tidak lolos ya. Oke, seperti itu. Tolong bahas teknikal SMGR, potensi turun apa naik untuk swing, sudah punya harga 6.300 untuk swing ya, berarti kita menggunakan daily. Nah 6.300 berarti nggak tahu belinya kapan, tapi penutupan terakhir 6.300. Untuk semen Gresik sendiri, semen Indonesia namanya sekarang ya, itu sudah pullback, sudah swingnya sudah berjalan sejak 17 Maret. Namun belum mencapai target ya, targetnya ini yang masih ada saat ini di 6.600. Itu potensi upside dari 6.300 berapa? Mungkin kecil ya. Tidak layak untuk swing karena ini masih di bawah 5%. Kemudian ke TP2 itu mungkin ya di M60 ya di 69 ataupun 7025 itu sekitar 10% ya, 10 atau 11% ya. Jadi mungkin kalau Anda sudah masuk, mungkin Anda bisa hold dengan proteksi di 6.000 ya. Kalau 6.000 ditembus berarti kan breakdown support dan berlanjut potensi ke 5.400 ini. Karena ini downtrend ya. Seperti itu. Jadi sekarang ini kalau misalkan punya dan berharap bisa TP ke 6.600 sampai dengan 6.900 lah paling tidak, itu masih bisa. Oke, seperti itu. Kenapa CBRE terus melorot ke 50 sampai dengan 55 pada fundamental pra IPO lumayan bagus? Wah, saham IPO ya, saya nggak bisa melakukan analisa karena mungkin datanya nggak ada di sini. Yang jelas, sekali lagi ya, yang jelas IPO itu tidak mudah ya. Mungkin ya ada yang dapat jackpot lah IPO, habis itu naik beggar gitu kan. Tapi nggak mudah. Buat saya sendiri pun nggak berani merekomendasikan saham IPO karena di kami memang punya sistemnya itu harus ada datanya. Kalau datanya itu kurang, misalkan saham IPO ini kan datanya kan minim, kita nggak bisa menyimpulkan bagus atau tidak kalau nggak ada datanya, data kuantitatif, ya. Nah ini datanya udah ada belum ya, gitu kan? Nah belum ada, karena kami kerjasama dengan TradingView. Kalau datanya TradingView ada, sistem kami sudah bisa mengolah. Tapi kalau TradingView nggak ada, ya berarti nggak bisa kita lakukan analisis itu, ya. Mungkin untuk pengetahuan aja ya, kalau kita merekomendasikan di peer dan peers itu nggak boleh saham yang nggak ada datanya, itu satu saham IPO ya. Selain harus memenuhi syarat pertumbuhan, syarat profitabilitas, sebelum ke sana pastinya kan harus ada datanya dulu. Kalau nggak ada datanya ya kita berpatokan pada prospektus. Prospektus itu kan belum tentu, maaf ya, belum tentu bisa kita percayai. Saya sendiri nggak percaya. Saya akan melihat itu setelah IPO dia akan lebih baik dari prospektus atau tidak, gitu kan? Berarti ada waktu untuk melihat dulu, bukan langsung IPO kita ikut, gitu kan? Nggak begitu kalau kami, buat kami nggak seperti itu, ya karena investasi kan jangka panjang, resikonya lebih besar kalau misalkan kita membeli kucing di dalam karung. Kita nggak bisa menyimpulkan ini bagus dan jelek tanpa ada data, sekali lagi, dan datanya itu juga harus komplit. Ya kalau misalkan datanya IPO itu yang disajikan mungkin 2 tahun 3 tahun gitu misalkan, ya kita selain kita mungkin tidak mempercayai itu, ya kita tidak bisa memasukkan itu ke dalam sistem. Itu kan melakukan pengolahan data
sehingga disimpulkan sebuah angka-angka yang itu menarik atau tidak. Misalkan datanya dimasukkan baik itu pertumbuhan, profitabilitas, kemudian solvabilitas dan bla 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 ya. Kemudian disimpulkan berapa nilainya nih dari 1 sampai 10 gitu ya. Nah, kalau sudah sempurna bagus, baru nggak sempurna ya, nggak ada yang sempurna, pasti ada minusnya. Setiap emiten yang kami lihat bagus itu tidak sempurna, pasti ada kekurangannya karena sesuai karakter juga. Nah, untuk CBRE ini mohon maaf ya, di bawah 70 itu sudah jelas nggak bakal direkomendasikan. Dan ini kenapa kok dibawa turun begini ya, saya nggak tahu ya, karena ini downtrend mungkin, atau fundamental yang diberikan di prospektus itu tidak sesuai dengan saat ini mungkin, ya nggak tahu. Yang jelas kalau namanya turun itu disebabkan oleh adanya tekanan jual yang jelas ya. Mungkin yang punya jualan juga bisa aja ya, jadi ya no comment ya. Tolong bahas teknikal ITMG, apakah ada potensi untuk naik? Saya berencana TP di sekitar 44.000, apakah bisa ke sana? Beberapa broker kemarin TP setelah RUPS karena kecewa yield dividen kecil. Terakhir kemarin kita sudah bahas target ITMG sebelum dividen, ada kok ya. Nah, untuk saat ini kalau kita mau TP di 44.000 secara teknikal ya, dividennya kapan ex-date-nya? Sorry. Tanggal 11 April, berarti masih ada sekitar 1 mingguan ya. 1 minggu ada nggak? 1 minggu ya. Jadi kalau kita bicara 1 minggu ke depan, ya, ini masih memungkinkan saya mungkin akan menjawab sesuai dengan apa yang saya lihat ya. 44.000 mungkin nggak ya? Karena ini targetnya 41.000 kalau nggak salah kemarin kita bahas. Anda bisa cari di Telegram Yev Advisor ketik ITMG. Nah ini ya 41 tepat. Setelah di sini reject ya. Nah ini 41 itu 0,618 sebagai acuan ya. Nah bisa ke sini mungkin saja. Tapi ini target kita sudah tercapai. Seperti itu. Jadi target kita nggak di 44, kebetulan di 41 dulu. Ya kalau bisa ke sana, karena ini masih uptrend ya, ini masih uptrend, jadi selama tren naiknya ini masih berjalan ya mungkin saja masih bisa ke sana, masih ke 44 ataupun ke 45 dan sebagainya. Tapi untuk target rebound atau pullback ini sudah cukup di 0,618 yaitu di 41.000. Tolong bahas ASI untuk trading support dan resist di berapa? Cuma tanya support dan resist ya. Oke, kita akan hanya jawab apa yang ditanya. Oke, untuk trading saat ini bisa dikatakan uptrend. Untuk kita bersihkan dulu lah biar enak dilihat ya. Ini uptrend. Oke, kemudian ini membentuk channel juga, upper channelnya. Sehingga ya untuk trading oke. Kalau kita lihat secara teknikal, kemudian kita perlu melihat berapa potensi upside-nya. Upside-nya ini 3%, jadi wajar untuk Astra karena Astra saham besar. Ya, jadi nggak bisa diharapkan seperti saham seperti apa yang kemarin naik itu King atau saham small cap yang sangat murah untuk digerakkan sekarang ini ya. Jadi nggak sama. Kalau Anda mau trading saham Astra ini ya Anda dapat 3% itu sudah harus bersyukur. 5% ini bisa ya, karena ini channelnya naik ya, channel uptrend. Ya, kemudian proteksinya juga cukup minim, itu cuma 2%-an. Ya seperti ini. Trading Astra, saham-saham blue chip itu seperti itu. Oke. Jadi ada pertanyaan, kok Yev itu jarang ya trading saham blue chip ya? Karena kalau trading kita ada syarat-syaratnya. Kalau di upside-nya kurang dari 5% ya nggak lolos. Mau saham itu blue chip kayak mau apa kayak, kalau upside-nya besar ya pasti kita ikuti. Gitu ya. Jadi jangan bertanya kok Yev nggak pernah rekomendasi saham seperti misalkan katakan Astra tadi ya. Karena yang kami lihat sistemnya yang menilai itu tidak melihat potensi upside yang besar di situ. Ya. Gitu. BMTR udah berpotongan EMA 60 dan EMA 200 mengarah ke atas secara weekly. Tapi sahamnya di bawah EMA, apakah ini waktu yang tepat untuk masuk? Udah berpotongan EMA 60 dengan EMA 200. Saya nggak pakai EMA 200 ya. Kalau EMA 200 itu panjang ya, berarti jangka panjang ya.
Kalau ada perpotongan 60 di atas 200 itu secara otomatis harusnya uptrend. Ya. Kenapa? Karena EMA lebih kecil di atas EMA lebih besar, ya. Artinya rata-ratanya jangka pendek lebih tinggi dibandingkan rata-ratanya jangka panjang gitu kan. Tapi sahamnya di bawah MA berapa? MA 60-nya apa MA 200-nya? Gitu loh pertanyaannya. Nah, ini perlu direvisi pertanyaan Anda ini. Dan Anda mau masuk untuk apa? Pakai weekly jelas bukan untuk trading. Ya. Gitu. Jadi ini harus dibenerin lagi nih pertanyaannya. Pertama kita nggak menggunakan ini downtrend ya. Coba kita lihat. Kita nggak pakai 200 ya, tapi pertanyaannya ada 200-nya. Ya. Kita pakai weekly. Nggak ada perpotongan antara 60 dan 200 di sini, Pak. Ya. Anda lihat di mana? Ya, pertanyaannya udah kurang tepat, mohon maaf ya. Dan juga di sini saya tidak menemukan perpotongan nih, Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Yang atas ini saya kasih warna yang berbeda ya. Ini 200 ya. Ini loh ya. Ini pentingnya kita harus teliti itu seperti ini. Ya. Ini nggak boleh ya. Nggak ada perpotongan di sini. Ya. Ini EMA berapa ini? EMA 60 di bawah EMA 200. Jadi belum berpotongan nih. Ya. Kemudian harga di bawah EMA 260 dan EMA 200. Itu ya yang saya lihat di sini. Yang benar itu ya, yang benar itu memang. Oke. Kurang tepat nih. Tolong bahas SIKO, apakah sudah mulai up secara teknikal? Kita balik ke daily ya. Ini masih pullback ya. Ini targetnya terdekatnya di 150, kemudian target kedua ini 177, belum uptrend. Memang karakteristiknya seperti ini. Kalau uptrend itu nanti dia turun dan membentuk high low baru kita bisa tarik uptrend line. Sekarang ini masih pullback. Pullbacknya ini masih di 0,3 kemungkinan ya. Nah, toh belum capai 0,3 bahkan. Oke, seperti itu. Jadi pertanyaannya, apakah sudah mulai up secara teknikal? Up ini maksudnya uptrend atau naik. Kalau up ini kan bahasa Inggris, up naik. Kalau up-nya naik, ya ini udah naik. Ya toh? Oke ya, sudah saya jawab semua. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah memberikan ide di malam ini, di F-Talk edisi malam ini. Silakan isi kembali saham apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Berikan penjelasan, berikan pertanyaan. Sebelum Anda klik enter, Anda baca lagi. Kalau misalkan seperti tadi tanya teknikal, Anda juga harus cek dulu EMA 60, EMA 200-nya apakah benar-benar sudah berpotongan naik di atasnya dan sebagainya. Supaya apa? Supaya bisa dibahas gitu ya. Bisa kita lihat bagaimana ke depannya. Baik, mungkin yang belum subscribe nih masih banyak nih ya, silakan subscribe. Yang merasa Yeftalk atau channel Yef ini bermanfaat untuk Anda, boleh di-share ke teman-teman, Bapak Ibu, saudara atau siapapun yang Anda kenal. Dan bagi Anda yang ingin trading dan invest atau pengen trading bersama Yef, Anda bisa join PTR. Kalau misalkan Anda investor, tentu saja jangan join PTR, joinnya peer ataupun peers. Ya, jadi jangan salah, Anda bisa cek apa itu layanan kami di website kami di yefadvisor.com. Ya, Anda cari apa saja yang Anda dapatkan, semuanya ada di sini, fasilitasnya apa saja, kemudian kinerjanya apa saja, semuanya ada di website kami. Itu saja untuk Yeftalk malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Semoga memberikan manfaat. Selamat malam dan selamat beristirahat.